Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Selamat datang di presentasi proposal penelitian saya. Saya Ngesti Utami, mahasiswa program studi pendidikan keagamaan Buddha di Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya. Penelitian ini merupakan proyek akhir mata kuliah metodologi penelitian dan teknik penulisan ilmiah. Dalam video ini, saya akan memaparkan poin-poin penting dari proposal penelitian saya, yang bertujuan untuk memahami dan mengidentifikasi kesulitan belajar pada anak usia 6-8 tahun di lingkungan pendidikan Buddhis di Wihara Wajrabumi Giriputra, Cipari. Saya ucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya. Berkat isinya saya dapat menyelesaikan proposal skripsi ini yang bagi saya adalah sebuah perjalanan panjang dan penuh makna. Terima kasih juga kepada Bapak Dr. Waluyo, MPD, dan Ibu Evi Sivina Dumarista, MPD, selaku dosen pembimbing yang sangat sabar dan selalu memberikan arahan yang terbaik dan selalu memberikan motivasi dan inspirasi bagi saya untuk menyelesaikan proposal ini. Ini ada daftar isi yang terdiri dari pendahuluan, itu ada latar belakang, identifikasi masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, ada manfaat penelitian, kemudian ada bab 2, tinjauan pustaka yang terdiri dari kajian teori, konsep kesulitan belajar menurut perspektif Buddhis, terus kemudian ada penelitian yang relevan, kerangka berpikir, kemudian ada bab 3 yaitu metodologi penelitian, ada jenis penelitian, waktu dan tempat penelitian, fokus kajian penelitian, subjek dan objek penelitian, ada teknik pengumpulan data dan teknik analisis data. Kita sampai bab 1 pendahuluan. Masa anak-anak usia 6-8 tahun adalah periode emas dalam perkembangan manusia. Di usia ini, fondasi penting bagi perkembangan kognitif, sosial, dan emosional diletakkan. Pengalaman belajar yang positif akan membentuk kemampuan mereka untuk belajar dan beradaptasi di masa depan. Namun, kesulitan belajar yang tidak terdeteksi dini dapat menjadi penghalang yang signifikan, bahkan berdampak negatif jangka panjang pada motivasi belajar, perilaku, dan prestasi akademik mereka. Di sekolah sore Buddhis ini, Wihara Wajrabumi Giriputra sebagai lembaga pendidikan non-formal memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan pendidikan tambahan dan memperkuat nilai-nilai Buddhis kepada anak-anak. Dalam lingkungan yang unik ini, anak-anak dengan latar belakang yang beragam berkumpul untuk belajar dan berinteraksi. Keberagaman ini membawa implikasi tersendiri, termasuk potensi variasi dalam kemampuan belajar dan adaptasi anak. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana keberagaman ini mempengaruhi proses belajar anak-anak di sekolah sore ini. Kemudian, identifikasi masalah. Dalam proses identifikasi dini, kesulitan belajar di sekolah sore Buddhis, ada beberapa masalah yang mungkin muncul. Yang pertama itu guru dan orang tua yang mungkin kurang memiliki pengetahuan yang memadai tentang berbagai jenis kesulitan belajar. Kemudian ada selanjutnya itu fokus penelitian. Penelitian ini akan difokuskan pada proses identifikasi dini yang berlaku di sekolah sore Buddhis. Jenis-jenis kesulitan belajar yang teridentifikasi yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi proses identifikasi,
kemudian serta perspektif dan pengalaman guru, orang tua, dan anak-anak terkait kesulitan belajar. Penelitian ini akan mencoba menggali makna dan interpretasi yang diberikan oleh para partisipan terhadap fenomena kesulitan belajar, sehingga menghasilkan pemahaman yang holistik dan kontekstual. Kemudian ada rumusan masalah. Penelitian ini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan kunci seperti bagaimana proses identifikasi dini kesulitan belajar yang dilaksanakan pada usia 6-8 tahun di sekolah sore Buddhis. Kemudian ada jenis-jenis kesulitan belajar apa saja yang teridentifikasi di sekolah sore Buddhis. Kemudian ada faktor-faktor apa aja yang mempengaruhi, kemudian ada bagaimana persepsi dan pengalaman guru, orang tua, dan anak-anak terkait dengan kesulitan belajar dan proses identifikasi di sekolah sore Buddhis Wihara Vajrabhumi Giriputra. Kemudian tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan secara rinci proses identifikasi dini kesulitan belajar yang dilaksanakan pada anak usia 6-8 tahun di sekolah sore Buddhis Wihara Vajrabhumi Giriputra, termasuk metode, prosedur, dan pihak-pihak yang terlibat, mengidentifikasi dan mengklarifikasi jenis-jenis kesulitan belajar. Kemudian ada manfaat penelitian. Nah, ada manfaat teoritis, ada juga manfaat praktis. Kemudian ada bab 2, tinjauan pustaka. Nah, penelitian ini didasarkan pada perspektif holistik yang mempertimbangkan aspek fisik, emosional, sosial, dan spiritual anak. Kesulitan belajar dapat dikelompokkan menjadi kesulitan belajar spesifik, ada disleksia, disgrafia, ada diskalkulia, dan kesulitan belajar non-spesifik seperti ADHD dan kesulitan pemahaman belajar bahasa. Nah, dalam konteks ini, kekurangan pemahaman ini dapat menyebabkan keterlambatan dalam mengenai tanda-tanda awal kesulitan belajar. Anak usia 6-8 tahun itu berada dalam tahap perkembangan operasional konkret menurut Piaget. Nah, dalam Sigalowada Sutta, Sang Buddha menekankan pentingnya orang tua membimbing anak-anak mereka untuk menghindari perbuatan yang buruk dan mengembangkan kebajikan. Nah, pendidikan itu mencakup ada untuk menghormati orang tua dan guru, berbicara jujur dan sopan, menghindari kekerasan dan perbuatan yang merugikan. Kemudian harus mengembangkan kasih sayang dan kepedulian terhadap orang lain. Nah, kesulitan belajar dapat dilihat dari berbagai tantangan dalam mengembangkan kualitas-kualitas luhur ini. Nah, dengan mengidentifikasi kesulitan belajar sejak dini, guru dan orang tua dapat memberikan dukungan yang tepat untuk membantu anak mengatasi hambatan mereka. Dukungan ini dapat meliputi ada 1. Modifikasi metode pembelajaran, kemudian pemberian dukungan dan tambahan di kelas, terapi khusus, dan juga ada pengembangan strategi belajar yang efektif. Nah, kesulitan belajar bukan tanda kegagalan atau kekurangan, melainkan tantangan yang dapat diatasi dengan usaha dan dukungan yang tepat. Nah, ini ada konsep kesulitan belajar perspektif Buddhis, ada disleksia. Ini dapat dilihat sebagai tantangan dalam mengembangkan kebijaksanaan. Kemudian ada disgrafia, itu dapat dilihat sebagai tantangan dalam mengembangkan keterampilan komunikasi yang efektif. Diskalkulia dapat dilihat sebagai tantangan dalam mengembangkan pemahaman yang logis matematis.
Kemudian ADHD dapat dikaitkan dengan ketidakseimbangan energi dan kurangnya latihan dalam mengembangkan perhatian penuh. Nah, kesulitan pemahaman bahasa. Nah, kesulitan ini dapat dikaitkan dengan kurangnya latihan dalam mendengarkan dengan penuh perhatian dan mengembangkan pemahaman yang benar. Faktor-faktor penyebab kesulitan belajar yaitu ada faktor internal. Nah, faktor itu menurut Buddhis itu faktor-faktor ini dapat dilihat sebagai hasil dari karma masa lalu dan kondisi mempengaruhi perkembangan anak saat ini. Kemudian ada faktor eksternal yaitu lingkungan belajar yang kurang mendukung atau tidak mendukung. Faktor-faktor ini dapat dilihat sebagai kondisi eksternal yang mempengaruhi perkembangan anak. Kemudian ada faktor sosial emosional seperti kecemasan, stres, dan kurangnya dukungan sosial yang dapat memengaruhi kemampuan belajar anak. Faktor-faktor ini dapat dikaitkan dengan kurangnya kasih sayang dan welas asih. Nah, dampak kesulitan belajar jika tidak diatasi, kesulitan belajar dapat menyebabkan berbagai masalah. Bisa menjadi rendahnya kepercayaan diri, masalah sosial dan emosional, kesulitan dalam mencapai potensi akademik, dan peningkatan resiko masalah kesehatan mental. Nah, dari perspektif Buddhis, dampak-dampak ini dapat dilihat sebagai bentuk penderitaan yang disebabkan oleh kesulitan belajar. Namun sangat penting untuk diingat bahwa penderitaan ini dapat diatasi dengan usaha, dukungan, dan kebijaksanaan. Kemudian ada penelitian yang relevan. Nah, beberapa contoh penelitian relevan yang dapat diulas. Nah, ada dari Rahayu 2020, kemudian ada dari Suryana 2019, kemudian dari Halim 2018. Kemudian kerangka berpikir. Penelitian ini dibangun atas dasar pemahaman bahwa kesulitan belajar pada anak usia 6-8 tahun itu merupakan fenomena kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berinteraksi. Nah, faktor-faktor ini dapat dikelompokkan menjadi 3 kategori utama, yaitu faktor individual, kemudian ada faktor lingkungan, dan faktor spiritual. Kerangka berpikir penelitian ini menggambarkan bahwa kesulitan belajar itu muncul sebagai hasil interaksi yang kompleks antara faktor-faktor tersebut. Anak-anak memiliki faktor resiko individual seperti kemampuan kognitif yang rendah atau masalah emosional. Faktor lingkungan seperti kualitas pengajaran yang buruk dan lingkungan rumah yang tidak mendukung. Kemudian lebih mungkin mengalami kesulitan belajar. Namun faktor spiritual dapat berperan sebagai faktor pelindung, membantu anak-anak mengatasi kesulitan belajar mereka dan mengembangkan potensi penuh mereka. Nah, setelah kesulitan belajar teridentifikasi, intervensi yang dapat dan tepat kita lakukan untuk membantu anak-anak mengatasi kesulitan mereka. Ada yang berupa dukungan tambahan, terus program remedial, terapi khusus, atau praktik-praktik Buddhis seperti meditasi dan pengembangan kasih sayang. Nah, ini skema diagramnya itu ada kesulitan belajar anak, kemudian faktor penyebabnya ada internal, lingkungan, dan spiritual. Kemudian kita identifikasi melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Setelah kita identifikasi, kita cari solusi dan bantuan belajarnya. Kemudian kita ada di bab 3, yaitu metodologi penelitian. Nah, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan kualitatif itu dipilih karena menurut saya itu mempunyai tujuan penelitian yang untuk memahami secara mendalam fenomena kesulitan belajar di sekolah sore Buddhis Wihara Vajrabhumi Giribudani. Nah, pendekatan kualitatif ini selaras dengan prinsip pendidikan Buddhis, ya, yang menekankan pemahaman mendalam tentang pengalaman individu dan sosial. Nah,
sehingga menghasilkan pemahaman yang holistik dan kontekstual. Nah, penelitian ini dilaksanakan di Sekolah Sore Buddhis Wihara Wajrabumi Giriputra. Penelitian ini waktu pelaksanaan penelitian ini direncanakan selama 1 bulan, yaitu bulan November. Mungkin dianggap tidak cukup ya untuk melakukan observasi wawancara ini. Kemudian ada faktor kajian penelitian. Nah, bentuk-bentuk kesulitan belajar. Nah, di sini mengidentifikasi dan mendeskripsikan berbagai bentuk kesulitan belajar yang dialami oleh anak usia 6-8 tahun di Sekolah Sore Buddhis Wihara Wajrabumi Giriputra. Nah, bentuk-bentuk kesulitan ini dapat mencakup kesulitan dalam membaca, menulis, berhitung, dan memusatkan perhatian. Nah, kemudian faktor-faktor penghambatnya, yaitu ada faktor internal dan eksternal atau kondisi sosial keluarga. Kemudian strategi kita sebagai guru yaitu dengan cara mengidentifikasi secara dini kesulitan belajar pada siswa. Nah, strategi ini dapat mencakup observasi kelas atau analisis hasil kerja, wawancara dengan siswa dan orang tua, serta penggunaan alat asesmen informal. Nah, teori 4 ini adalah subjek dan objek penelitian. Subjek penelitian ini melibatkan pihak-pihak yang terkait langsung dalam proses pembelajaran dan identifikasi kesulitan belajar di Sekolah Sore Buddhis Wihara Wajrabumi Giriputra, yaitu anak-anak usia 6-8 tahun, kemudian ada guru-guru, kemudian ada orang tua wali murid dari anak-anak yang menjadi subjek penelitian. Objek penelitian ini adalah proses identifikasi dini kesulitan belajar yang terjadi di Sekolah Sore Buddhis. Nah, proses ini mencakup berbagai kegiatan dan interaksi yang dilakukan oleh guru, siswa, dan orang tua dalam upaya mendeteksi dan memahami kesulitan belajar yang dialami oleh siswa. Kemudian teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang saya lakukan adalah observasi di kelas serta suasana dalam kondisi lingkungan belajar di Sekolah Sore Buddhis. Nah, observasi ini dilakukan secara pasif, di mana saya terlibat dalam kegiatan pembelajaran dan berinteraksi dengan subjek penelitian. Kemudian ada wawancara, saya melakukan wawancara dengan orang tua ya mengenai pengalaman mereka dalam menangani kesulitan belajar pada anak-anak. Nah, wawancara ini dilakukan secara semi-terstruktur, di mana pemerhati memiliki daftar pertanyaan yang telah saya siapkan terlebih dahulu. Nah, namun tetap memberikan kesempatan kepada orang tua untuk memberikan jawaban yang lebih luas dan mendalam. Nah, dokumentasi itu dilakukan ketika saya mewawancarai orang tua siswa, untuk sebagai bukti penelitian untuk melengkapi proposal penelitian ini dan memperkuat data yang diperoleh. Kemudian ada teknik analisis data, ada reduksi data. Nah, proses pemilihan, pemusatan perhatian, penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data mentah yang diperoleh dari lapangan. Kemudian ada penyajian data dan penarikan kesimpulan. Demikianlah presentasi proposal dari saya. Nah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam memahami dan mengidentifikasi kesulitan belajar pada anak usia 6-8 tahun di Sekolah Sore Buddhis Wihara Wajrabumi Giriputra. Dengan pendekatan kualitatif dan perspektif Buddhis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang holistik dan relevan bagi peningkatan kualitas pendidikan dan mensejahterakan anak-anak. Kemudian penelitian ini saya berharap dapat memberikan kontribusi nyata bagi dunia pendidikan, khususnya dalam menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, suportif, dan penuh welas asih bagi semua anak. Nah,
Terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diluangkan untuk menyaksikan presentasi proposal penelitian saya. Semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi dunia pendidikan dan kesejahteraan anak-anak. Sampai sata bawantuku sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Terima kasih. Namo Buddhaya.